Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru dimanapun berada. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Kamsia SPD JGP Angkatan 6 Kabupaten Banjar, Pak Wawan Gunawan MPD sebagai fasilitator dan Ibu Anggraini Agustin SPD sebagai pengajar praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Seperti yang kelihatan sekarang ini. Terima kasih, Pak. Hari ini Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara dalam rangka melaksanakan tugas program guru penggerak. Jadi hari ini saya meminta waktu Bapak untuk wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sebelum kita mulai wawancara, mungkin Bapak bisa memperkenalkan nama Bapak dulu. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita dan semua guru penggerak yang sementara berjuang untuk menyelesaikan tugas ini. Nama saya Ahmad Yanis, alumni UM Universitas Negeri Malang. Saya bertugas di sini baru 6 bulan di SMK Negeri 1 Sungai Tambun. Yang sebelumnya saya dari sekolah di SMK Negeri 1 Sungai Pinang. Jadi kami ini menelusuri dari sungai ke sungai ini. Kalau di sini hanya membina 4 program studi. Di antara keempat ini setelah di format total pengasuh dan pembinanya masing-masing. Jadi dari TKRO, dari TKRO itu sudah diarahkan ke teman yang sudah profesi dari TKRO dan latar belakangnya juga dari teknik. Demikian juga TKJ, TB, dan TBSM. Sekira itu aja. Oke, Pak. Jadi gini, kita mulai Pak wawancara tadi. Jadi ini masalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dari itu yang ditanyakan ini kayaknya sangat prinsipil. Jadi untuk memilah dan memisahkan dari situ, kalau dari pengertian awal sebenarnya, kalau pengertian yang saya tangkap itu, kalau moral, berkaitan dengan moral itu merupakan dasar dari pemikiran yang bisa kita tuangkan dan melaksanakan dari bentuk etika. Nah, kalau untuk memilah itu
harapan sih dengan etika ini kita memilah dari keseharian kita. Dalam artian dari keseharian kita ini kita bisa melihat ada yang berbau etika atau perilaku sikap dari semua guru dan juga kepada siswa. Nah, kalau dari guru kelihatannya selama ini untuk yang arah ke etika kayaknya belum begitu kelihatan. Artinya masih wajar-wajar saja. Tidak nampak adanya pembeda antara moral dan etika ini. Bapak, kita lanjutkan. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi maksudnya gini Pak, Bapak mengambil keputusan di sekolah ini terhadap kasus-kasus yang ada, itu ada dua kepentingan. Jadi sama-sama yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi. Kira Bapak bagaimana menjalankan? Terima kasih sekali. Kalau yang itu sebenarnya kelihatannya selalu pada posisi yang itu. Kalau untuk langkah-langkah yang kami ambil di sini, yang pertama sekali saya meminta pandangan dari teman yang pandangannya yang selama ini pandangannya bisa diterima untuk warga kita di sini, dengan mengumpulkan, bisa memanggil beberapa teman, memberikan pandangan bagaimana sikap kita menyelesaikan satu masalah yang sama-sama. Nah, tadi artinya kita mengambil keputusan tidak merugikan satu pihak. Artinya kalau bisa semuanya bisa berjalan tanpa ada merasa disepelekan. Oke Pak, jadi maksud Bapak sini kan tadi ini meminta pandangan teman. Nah, teman ini Pak, maksudnya tuh siapa Pak untuk sekolah ini? Terima kasih. Yang pertama di sini di awal keberadaan saya di sini sudah mengubah, anggaplah struktur, mulai dari kurikulum, kesiswaan, humas, sarpras. Nah, kalau ada permasalahan ini, saya melihat masalah ini kira-kira condong dan cenderung mengarah kemana. Kalau misalnya arahnya ke pembelajaran, saya akan cenderung ke kurikulum. Atau yang misalnya arahnya ke siswa, sebenarnya pembelajaran tapi arahnya ke siswa, saya juga memanggil kesiswaan. Dan sering-seringnya juga saya melihat teman yang tadinya dari kurikulum yang lama, kemudian dari yang kesiswaan yang lama, yang saya anggap sudah punya pengalaman, tapi saya ganti demi demi membagi pengalaman ke teman yang lain. Oke Pak, kita lanjutkan ini Pak. Ini untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dengan pengambilan keputusan?
Kalau saya panggil teman-teman ke sini untuk rapat terbatas ceritanya, rapat terbatas, Oke. dengan memberikan gambaran bahwa kami akan meminta pandangan Bapak dan Ibu satu masalah. Kemudian dari satu masalah ini saya berikan gambaran bahwa masalah ini posisi kira-kira adanya di pembelajaran dan dari situlah saya minta pandangan ke teman-teman tadi yang ada nih, bisa sampai 4 orang atau 5 orang, dan mereka itu akan menyampaikan pandangan dan pengalamannya yang selama ini pernah dihadapi. Dari situlah terkadang saya ada mengambil dari pandangan teman itu sendiri. Kemudian ada juga yang saya ramu dari kesekian pandangan teman. Nah, supaya tidak ada yang merasa kecewa dan mereka tuh puas menerima semuanya itu. Kira-kira dalam pengambilan keputusan ini Pak ada ujinya gitu tidak? Maksudnya Bapak mungkin mempertimbangkan masalah di luar sana atau nilai apa atau misalnya pandangan yang lainnya mungkin. Kalau istilah uji, ada istilah uji petik, kemudian uji moral atau apa. Okay. Saya tidak menonjolkan untuk istilah uji-uji itu. Yang penting dari ke semua yang saya panggil, biasanya ada 4 atau manggil tim pengembang sekolah, biasanya saya hanya menyampaikan bahwa kita sebenarnya dihadapkan dilema dan kecenderungan untuk yang kita lakukan adalah melihat kebersamaan kita dan ke depan apa yang harus kita perbuat supaya harmonis di antara kita semuanya. Semuanya bekerja dengan perasaan senang lah, itu menyenangkan hati temannya. Oke Pak, kita lanjut lagi ya Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa-apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau yang efektif kayaknya sulit saya memberikan gambaran yang efektif. Namun saya melihat kecenderungan itu sebelum Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu sudah memberikan waktunya di Oke. sela-sela kesibukan Ibu untuk saya wawancara di sini. Ya, sama-sama Bu. Makasih juga sudah menunjuk kami jadi sebagai subjek yang untuk diwawancarai. Makasih banyak. Artinya kan ada kepercayaan. Nah, gimana Bu? Oke, jadi Ibu kita dapat tugas kan nih dari program guru penggerak. Jadi kita ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Oh iya. Jadi ini pertanyaannya Bu lumayan. Iya. Lumayan sulit kayaknya nih. Mudah-mudahan bisa Ibu jawabnya lah. Bisa lah pasti Bu, karena Ibu pasti banyak pengalamannya.